Hai guys, Bos Darling di sini. Pertengahan Mei 2025, setelah menjadi ajang perdebatan selama 3 tahun, WHO menyatakan bahwa negara-negara anggota akhirnya menyetujui perjanjian pandemi. Itu adalah perjanjian di mana jika terjadi pandemi, maka pemerintah menyerahkan kedaulatan bidang kesehatan pada WHO dan PBB. Jadi yang menentukan lockdown, berapa lama, protokol kesehatan, dan lain-lain bukan lagi pemerintah, tapi institusi asing. Inilah yang namanya penjajahan gaya baru, Orde Baru Dunia, New World Order. Narasi yang dikembangkan adalah karena semua pemerintah di dunia nggak ada yang becus menangani pandemi waktu COVID kemarin. Oleh sebab itulah, kekuasaan diambil alih oleh WHO. Pemerintah yang bermental kacung pasti tunduk. Padahal kebalik. Amerika justru keluar dari WHO karena menganggap WHO lah yang nggak becus menangani COVID kemarin. WHO yang nggak becus, malah WHO yang minta pengalihan kekuasaan dari pemerintah. Beruntunglah rakyat Amerika punya Menkes yang cerdas dan berani seperti Robert F. Kennedy Jr. Di hari Pandemic Agreement disahkan, Menkes RFK justru kasih orasi publik mengkritik WHO sebagai organisasi yang gendut, birokratis, penuh dengan konflik kepentingan dan politik kekuasaan internasional. Globalis, bukan kepentingan rakyat Amerika. Oleh sebab itulah, Amerika keluar dari WHO dan nggak mau ikutan Pandemic Treaty. Ini baru bukan mental kacung. Menkes RFK tahu persis bahwa masalah yang sesungguhnya udang di balik pandemi adalah uang dan kekuasaan. Dan memang faktanya, data menurut The World Bank Group, tingkat kematian dunia di puncak COVID tahun 2021 sama aja dengan tingkat kematian di tahun 1998. Ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa COVID adalah virus drama dan virus media. Alasan untuk jualan vaksin dan alasan untuk mengambil alih kedaulatan negara lewat otoritas dunia yang korup. Total pendapatan industri farmasi dunia tahun 2024 menurut Statista dan Fortune Business Insights sebesar 2,18 triliun dolar atau sekitar 35.400 triliun rupiah per tahun. Malah lebih besar dari data yang kita kutip kemarin dari Drugs Channels. Rakyat bahkan susah membayangkan berapa besar uang 35.400 triliun rupiah itu. Anda bayangkan utang Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai 2025, total utang selama 80 tahun dikali 4, nah itulah pendapatan industri farmasi hanya dalam 1 tahun saja. Jadi ada 35.400 triliun alasan untuk korup dan berbohong soal pandemi. Emangnya mentang-mentang orang bule pakai baju dokter terus dianggap pahlawan kemanusiaan yang nggak bakal korup? Bodoh sekali. Sebab, seperti dikatakan oleh Lord Acton, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup. Makanya pandemi akan terus diulang. TBC lah, COVID lanjutan lah, seolah-olah Tuhan begitu bodohnya bikin dunia yang penuh penyakit, bikin tubuh manusia begitu lemahnya sehingga butuh WHO sebagai juru selamat umat manusia. Tapi juru selamat palsu, the Antichrist, Al-Masih Ad-Dajjal. Oleh sebab itu pula, sejak berdirinya WHO di bawah naungan PBB, kita justru makin sering mengalami bencana penyakit menular. HIV, SARS, flu burung, flu babi, MERS, Ebola, Zika, Ebola jilid 2, COVID, yang kemudian dijadikan alasan untuk diberlakukannya Pandemic Treaty. Sehingga kalau terjadi pandemi lagi, kewenangan negara diambil oleh PBB dan WHO. Episode ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi yang tak pernah diceritakan oleh para dokter, media massa, dan Kementerian Kesehatan. Berikut solusinya. Ini adalah kajian terlengkap dan komprehensif berdasarkan bukti-bukti saintifik yang tak terbantahkan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut adalah tahapan modus pandemi yang sebentar lagi pasti akan diulang karena mereka sudah persiapkan amunisi yang lebih hebat, yaitu Pandemic Treaty. Kita ingat waktu dimulainya pandemi COVID, ini akan diulang lagi. Media-media kaki tangan globalis kompak melakukan propaganda ketakutan yang diikuti oleh media-media lokal.
Dulu diberitakan COVID berasal dari kelelawar, dari pasar ikan di Wuhan, dari babi. Semua media hanya mengutip tanpa melakukan investigasi jurnalistik. Yang kita butuhkan bukan kutipan pernyataan orang atau lembaga, tapi mana dokumen pembuktian ilmiahnya. Ini adalah hal pertama yang harus dilakukan, tapi nggak dilakukan. Mau virus HIV kek, COVID lanjutan kek. Begitu media mengumumkan propaganda ketakutan, pertanyaan pertama rakyat tetap sama. Mana dokumen pembuktian ilmiahnya? Dan pembuktian ilmiah tersebut harus bisa diulang oleh orang lain, sesuai prinsip sains yang transparan. Ini adalah hal yang dilakukan oleh sang jenius penemu PCR dan pemenang Nobel waktu awal diumumkan HIV. Ia sangat marah, alatnya digunakan untuk memvonis orang sakit AIDS tanpa dasar ilmiah. And the first line of it was, HIV is the probable cause of AIDS. And I thought that was true. This is before I got involved. And I said, what's the reference for that quote? And I looked for it for about 2 or 3 years and I never could find it. And by the end of 2 years, I'd ask everybody at every meeting that I'd gone to that talked about AIDS, I'd ask, I'd look through every computer database. There is no reference. There is nobody who should get credit for that statement. Sayangnya ia wafat 5 bulan sebelum COVID. Nanti IQ Jongkok protes. Kok pakai nanya pembuktian ilmiah? Biasanya kita ke dokter juga percaya aja, nggak pakai nanya pembuktian ilmiah. Ya kalau pengobatan personal sih silakan aja. Anda punya pilihan untuk percaya ataupun tidak. Mau ke dokter silakan, pindah dokter lain silakan, pengobatan tradisional silakan, nggak ada yang maksa, nggak perlu nanya pembuktian. Kalau pandemi ini Anda nggak punya pilihan, ada kekuatan memaksa. Anda harus masuk rumah sakit, harus diisolasi, harus pasang masker, harus lockdown, harus vaksin. Maka mutlak harus ada pertanggungjawabannya. Ini adalah kunci utama mengapa begitu mudah menipu orang sedunia. Saya nggak pernah dengar ada pakar kesehatan di Indonesia yang membahas pembuktian ilmiah yang dijadikan dasar bahwa SARS-CoV-2 adalah penyebab penyakit COVID. Bukan cuma memetakan genetik, itu mah hasil PCR doang. Mana pembuktian bahwa genetik yang dipetakan itu adalah penyebab penyakit COVID? Nggak ada satupun. Kita buktikan ya, penelitian tanggal berapa, di mana, dan oleh siapa. Silakan Anda tanya pada semua dokter, profesor di Indonesia. Nggak ada yang bisa tunjukkan, karena memang nggak ada yang baca. Nyarinya di mana juga pada nggak tahu. Silakan Anda buka situs resmi WHO, Timeline COVID. Tanggal 31 Desember 2019, diumumkan ada virus corona di Wuhan. Nggak sampai 2 minggu kemudian, tanggal 12 Januari 2020, diumumkan sudah dilakukan pemetaan genetik dan sudah dinamakan pula COVID-19. Cuma 12 hari, di hari libur akhir tahun pula. Kapan pembuktian ilmiahnya? Itu terlalu pendek untuk memastikan pandemi di seluruh dunia. Ini dokumen penelitiannya, diarsipkan di Perpustakaan Obat Nasional. Cuma pemetaan genetik doang, pakai alat PCR. Nggak ada pembuktian sebab akibatnya. Analoginya, ada rumah kebakaran, dikerumuni banyak orang. Dicomot 1 orang, dipetakan genetiknya. Nah, ini dia si Fulan, penyebab kebakaran. Ya nggak bisa begitu. Harus dibuktikan dia adalah penyebab kebakaran. Bisa jadi dia adalah akibat kebakaran, yaitu pemadam kebakaran yang sedang mematikan api, terus dituduh sebagai penyebab kebakaran. Persis seperti itu yang terjadi. Dikira virus SARS-CoV-2, padahal antibodi kita sendiri, eksosom, bentuknya sama. Ini buktinya. Yang dibunuh vaksin adalah antibodi kita sendiri. Bukannya sembuh malah mati. Dan ini sudah terjadi sejak zaman HIV. People that are working in that area don't realize that they're only working on one little piece. They're only looking at this one species, that is the pseudospecies in the first place, because it's changing its sequence all the time. But it is sort of, they're thinking of it as one infectious agent, and if you can stop this, you can cure the disease. And most of the drugs that are developed are too narrow. Yeah, they're not terribly narrow, but they're not recognizing the problem. Makanya perlu dilakukan pembuktian sebab akibat sebelum diumumkan sebagai pandemi di seluruh dunia dan sebelum dibuatkan vaksin.
Hal yang mendasar ini terbukti tidak dilakukan oleh WHO dan para pakar kesehatan dunia. Apakah mereka bodoh? Ceroboh? Bukan. Karena perintah majikannya memang begitu. WHO adalah lembaga stempel virus pesanan. Makanya rakyat harus cerdas supaya paham permainan busuk mereka. Penelitian penyebab penyakit COVID yang bukan sekedar pemetaan genetik PCR baru dilakukan sehari sesudah diumumkan. Ini dokumennya, penelitian di Berlin tanggal 13 Januari 2020. Nggak pernah ada pakar yang bahas ini, padahal inilah dasar WHO menentukan bahwa virus SARS-CoV-2 adalah penyebab penyakit COVID. Anda nggak perlu jadi dokter untuk memahami dokumen ini. Sebaliknya, kasih aja dokumen ini ke pakar kesehatan, suruh baca dan jelaskan. Mohon maaf, belum tentu mereka bisa. Karena sekolah kedokteran tidak mengajarkan bagaimana melakukan pembuktian sebab akibat. Diajarinnya cuma kalau sakit A, kasih obat B. Nggak perlu pembuktian. Kita bukan dokter, kita adalah rakyat jelata. Tapi kita punya kemampuan dan kecerdasan untuk memahami dokumen. Kita sudah buktikan dalam beberapa episode lalu. Baca dokumen NASA kita ngerti, walaupun kita bukan antariksawan. Oh, NASA sedang bikin senjata debu mikro yang disebar lewat udara. Baca dokumen CIA kita ngerti, walaupun kita bukan Intel. Oh, CIA nggak percaya Aidit memerintahkan pembunuhan para jenderal. Baca dokumen Bank Sentral Amerika kita ngerti, walaupun kita bukan bankir. Oh, uang yang dicetak oleh Bank Sentral Amerika itu cuma 10%, yang 90% nggak ada nomor serinya. Baca dokumen WHO juga kita ngerti, karena guru besar kita adalah 3 orang penemu dan pemenang Nobel ini. Anda paham jalan pikiran ketiga orang tersebut, Anda pasti ngerti baca dokumen WHO ini. Ada 2 dokumen yang dijadikan dasar untuk menentukan bahwa virus SARS-CoV-2 adalah penyebab penyakit COVID. Yang pertama, dokumen penelitian tanggal 12 Januari 2020, seperti yang tertera di timeline WHO. Yang kedua, dokumen penelitian sehari kemudian, tanggal 13 Januari 2020 di Berlin. Kita mulai dari dokumen yang pertama, di Wuhan. Mereka mengambil sampel dari paru-paru pasien di Wuhan. Sampel atau inang tersebut berisi banyak makhluk. Ada dahak, sel paru-paru, sel imun, bakteri, jamur, dan ada eksosom, antibodi kita sendiri. Harusnya diisolasi dan dimurnikan dulu tersangka penyebab penyakitnya. Butuh waktu sekitar 3 minggu untuk mengisolasi retrovirus dengan sempurna. Mereka tidak melakukan itu, asal comot dan petakan genetiknya. Dengan metode seperti itu, mereka juga nggak bakal tahu RNA makhluk apa yang sebenarnya dipetakan. People that are working in that area don't realize that they're only working on one little piece. They're only looking at this one species, that is the pseudospecies in the first place, because it's changing its sequence all the time. They're not terribly narrow, but they're not recognizing the problem. Cocokkan analisis kita dengan apa yang dikatakan Dr. Kary Mullis? Makanya tadi saya bilang, guru besar kita adalah 3 orang penemu dan pemenang Nobel itu. Kalau Anda paham logika dan metodologi mereka, Anda pasti bisa memahami dan mengkritisi dokumen WHO itu. Dari zaman HIV, penemu PCR bilang itu adalah spesies palsu karena selalu merubah urutan genetiknya. Bermutasi terus, sama seperti COVID. Spesies palsu, pseudospecies. Bisa jadi yang dipetakan di Wuhan itu adalah eksosom, antibodi kita sendiri. Tingkat kemiripannya bahkan bisa mencapai 100%. Silakan Anda baca referensi di layar. Saya bicara berdasarkan data ilmiah yang mereka terbitkan sendiri. Yang mereka bilang virus SARS-CoV-2 itu urutan genetiknya bisa 100% sama dengan eksosom, antibodi Anda sendiri. Waktu penelitian pertama di Wuhan, tanggal 12 Januari 2020 itu, WHO nggak ada orang di Wuhan. Liburan tahun baru pula. Jadi yang dilakukan di Wuhan itu cuma tes PCR doang, pemetaan genetik. 3 jam juga selesai. Hasilnya kemudian dibawa ke Berlin, di mana banyak tenaga ahli WHO di sana. Kita masuk ke dokumen yang kedua, penelitian di Berlin, tanggal 13 Januari 2020. Anda bisa download penelitian ini dari situs resmi WHO. Silakan Anda baca sendiri di layar. Sebelum keluar hasil penelitian genetik virus Wuhan yang tadi kita bahas, tim Berlin sudah mempersiapkan RNA virus SARS, yaitu penyakit 15 tahun sebelumnya, untuk dicocokkan dengan virus Wuhan. Lucu kan? Virusnya aja belum datang, sudah disiapkan virus SARS lama yang akan dicocokkan. Ini namanya cocokologi, bos, virus pesanan.
Kemudian, setelah keluar pemetaan genetik virus Wuhan, dipilihlah 3 sampel RNA virus SARS untuk dicocokkan. Baca aja di layar, based on their matching to the Wuhan virus. Ini namanya cocokologi. Ditulis lagi, kalau sampel Wuhan cocok dengan sampel SARS, maka dianggap positif. Artinya tendensius, harus cocok dengan SARS. Hasilnya, sekitar 80% urutan genetiknya sama. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa penyebab penyakit di Wuhan adalah sepupunya atau saudaranya SARS, yang kemudian dikasih nama SARS-CoV-2. Masuk akal apa enggak pembuktian ilmiah kayak begitu? Karena 80% urutan genetiknya sama dengan SARS, maka penyebab penyakit di Wuhan adalah SARS-CoV-2. Manusia sama kucing juga 90% urutan genetiknya sama. Manusia sama anjing, 94% urutan genetiknya sama. Manusia sama simpanse, 98,8% urutan genetiknya sama. Terus, apa dasarnya? Bilang bahwa karena urutan genetiknya 80% sama dengan virus SARS, maka penyebab penyakit di Wuhan adalah SARS-CoV-2. Analogi sederhananya, tahun 2004, pisang dicuri oleh simpanse. Tahun 2019, pisang hilang lagi. Maka yang mencuri pisang adalah makhluk yang 98,8% urutan genetiknya sama dengan simpanse, yaitu manusia. Tidakkah itu menghina kecerdasan Anda? Kita masih membahas modus tipuan pandemi yang akan terus diulang. Ini sangat urgen karena media-media corong globalis sudah mulai melakukan propaganda ketakutan lagi. Dan terbuktikan, nggak ada satupun media yang membahas pembuktian ilmiah virus penyebab penyakit. Tugas corong globalis adalah menakut-nakuti rakyat, membuli pemerintah, dan melindungi mafia kesehatan global yang korup. Bagaimana seharusnya penelitian ilmiah untuk membuktikan penyebab penyakit menular? Kita kembali pada guru besar kita, 3 orang penemu dan pemenang Nobel. Dr. Robert Koch dapat hadiah Nobel tahun 1905 karena menemukan metode pembuktian penyebab penyakit menular yang disebut postulat Koch. Menurut Institut Kesehatan Nasional Amerika, bukan menurut saya, tapi menurut Institut Kesehatan Nasional Amerika, postulat Koch adalah gold standard selama 2 abad terakhir. Nggak ada lawan. Metodenya sangat sederhana tapi efektif. Hanya 4 langkah saja. Pertama, tetapkan dulu tersangka penyebab penyakitnya. Bandingkan sel yang sehat dengan sel yang sakit. Spesies apa yang nggak ada di sel sehat, tapi selalu ada di sel yang sakit? Ada puluhan atau ratusan spesies mikro di sel yang sakit itu. Kebanyakan bukan penyebab penyakit, tapi akibat penyakit. Seperti lalat mengerumuni sampah, bukan lalat yang menyebabkan sampah. Atau bahkan antibodi kita sendiri, seperti pemadam kebakaran di TKP kebakaran. Yang mana penyebab penyakitnya? Ini aja udah makan waktu banyak. Nggak bisa sembarangan 3 jam jadi, seperti tes PCR di Wuhan. Kedua, kalau sudah ketemu tersangkanya, bisa bakteri, jamur, virus, atau apapun. Nggak bisa tendensius harus virus. Isolasi dulu makhluknya, dimurnikan. Hanya ada 1 spesies itu, nggak ada spesies lain. Kembang biakan supaya banyak. Ini juga pasti makan waktu. Ketiga, suntikan spesies tersebut ke sel yang sehat. Dilihat selnya jadi sakit apa enggak. Kalau nggak sakit, berarti salah tersangka. Ulang lagi dari awal. Tidak semudah itu langsung jadi. Keempat, kalau selnya jadi sakit, isolasi lagi makhluknya. Dimurnikan, jangan kecampur spesies lain. Kemudian, bandingkan dengan spesies awal yang nomor 2 itu. Kalau identik, berarti itu penyebab penyakitnya. Kalau nggak identik, ulang lagi dari awal. Pembuktian ilmiah ini bisa makan waktu bulanan. Tidak semudah itu. Nah, kalau sudah paham metode pembuktian ilmiah penyebab penyakit menular yang masuk akal, Anda jadi paham mengapa yang dilakukan WHO di Wuhan dan Berlin tadi sangat tidak masuk akal. Pertama, dari sel yang sakit, tidak dicari tersangkanya dulu, langsung comot dan petakan genetiknya. Itu seperti main lotre, kita nggak tahu RNA makhluk apa yang dipetakan. Ketiga, nggak disuntik ke sel yang sehat, langsung dicocokin sama virus SARS 15 tahun yang lalu. Kan nggak ada hubungannya dengan orang sakit di Wuhan. Keempat, tingkat kesamaan genetik 80% langsung dianggap sebagai penyebab penyakit di Wuhan, tanpa pernah dibuktikan. Sama juga dulu simpanse mencuri pisang, sekarang yang nyuri pisang adalah manusia, karena urutan genetiknya 98,8% sama. Ini bukan karena saintisnya bodoh, tapi karena instruksi majikan WHO, mafia kesehatan global, memang seperti itu. Virus settingan, dan rakyat yang nggak tahu postulat Koch nggak bakal ngerti kalau digibulin. Jangan heran kalau nanti ada kacung industri farmasi yang protes.
Postulat Koch itu sudah kuno, dulu buat bakteri, nggak bisa diterapkan buat virus. Kata siapa? Itu omongan orang buta huruf, nggak bisa baca tulisan Institut Kesehatan Nasional Amerika bahwa postulat Koch masih menjadi gold standard selama 2 abad. Kita buktikan ya. Perpustakaan Obat Nasional Amerika memuat hasil penelitian bahwa SARS-CoV-1 yang tahun 2003 dulu sudah memenuhi postulat Koch. Yang bikin penelitian adalah WHO Swiss. Udah deh, nggak usah sotoy bilang postulat Koch nggak bisa buat virus. Ini buktinya dilakukan untuk SARS yang awal. Sedangkan untuk SARS-CoV-2 yang katanya penyebab COVID nggak pernah memenuhi postulat Koch. Anda lihat jurnal tahun 2021. SARS-CoV-2 hanya memenuhi 2 dari 4 postulat Koch. Bahkan disebut pula, postulat Koch harus dipenuhi agar menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa SARS-CoV-2 adalah penyebab COVID. Mau ngomong apa? Memang gak ada bukti ilmiahnya, cuma virus media. Ini adalah bukti dari lembaga yang kredibel, yaitu Perpustakaan Obat Nasional Amerika yang mengambil data dari Oxford University. SARS-CoV-2 sebenarnya nggak bisa dianggap sebagai penyebab penyakit COVID karena belum memenuhi standar pembuktian ilmiah. Dan modus seperti ini sudah dilakukan sejak 40 tahun lalu, waktu kasus AIDS. Kita kembali pada 3 orang penemu dan pemenang Nobel. Cara berpikir kita sama persis dengan mereka. Tadi kita sudah cuplik, pemenang Nobel penemu PCR protes keras karena nggak ada bukti ilmiah bahwa HIV adalah penyebab AIDS. Fakta ini diperkuat oleh pemenang Nobel lainnya, yaitu sang penemu virus HIV itu sendiri. Memang nggak ada pembuktian ilmiah bahwa HIV adalah penyebab AIDS. Profesor Luc Montagny menemukan virus HIV di liver pasien AIDS. Dia nggak pernah bilang bahwa HIV adalah penyebab AIDS. Dia lihat itu ada spesies baru aja, dia patenkan. Tiba-tiba ada orang lain, dokter pansos yang mengumumkan bahwa HIV adalah penyebab AIDS tanpa pembuktian ilmiah. Langsung dibesar-besarkan oleh media tanpa ada yang melakukan investigasi jurnalistik. Just because Bob Gallo gets up, takes his sunglasses off and says, "Gentlemen, you discovered the cause of AIDS." That's all we have. New York Times article, CDC report, that's all we have. That's not enough. Sejak itu, semua pakar kesehatan mengatakan bahwa HIV adalah penyebab AIDS. Sok lebih ngerti dari penemunya sendiri. Sama seperti COVID, yang dibahas para ahli kesehatan adalah pemetaan genetiknya. Itu terus yang dibesar-besarkan. Pemetaan genetik tidak membuktikan penyebab penyakit. Sama seperti sidik jari pemadam kebakaran, itu tidak membuktikan bahwa ia adalah penyebab kebakaran. Apa konsekuensi logisnya jika virus yang digembar-gemborkan media itu ternyata tak pernah terbukti secara ilmiah sebagai penyebab penyakit menular? Berarti semua hasil tes COVID adalah menyesatkan. Apanya yang positif? Orang virusnya aja nggak pernah dibuktikan secara ilmiah sebagai penyebab penyakit menular. Ini yang dulu membuat Dr. Kary Mullis marah besar. Alatnya digunakan untuk memvonis orang sakit AIDS. As they were using PCR to detect the HIV molecule, and I was going to a lot of those meetings, and I was thinking these guys are on the wrong track, and they're not looking. They've got blinders on in the sense. Dalam wawancara di Spin Magazine tahun 1994, setahun setelah ia memperoleh Nobel, Dr. Kary Mullis menyampaikan pergulatan batin. Gegara PCR ciptaannya digunakan untuk mendeteksi HIV, banyak orang divonis sakit AIDS dan hancur kehidupannya. Padahal nggak ada bukti ilmiah bahwa HIV penyebab AIDS. Sayangnya, Dr. Kary Mullis wafat 5 bulan sebelum COVID. Kalau masih hidup, ia sudah pasti jadi saintis paling vokal menentang pandemi palsu COVID. Kembali pada fakta yang disampaikan oleh Oxford University dan Perpustakaan Obat Nasional Amerika bahwa virus SARS-CoV-2 belum memenuhi pembuktian ilmiah sebagai penyebab penyakit COVID. Konsekuensi logis yang kedua adalah semua statistik tentang jumlah terinfeksi dan jumlah kematian COVID adalah palsu. Orang virusnya aja belum terbukti sebagai penyebab penyakit. Dan cara untuk menyetel korban pandemi, mau dibikin tinggi atau rendah, adalah melalui jumlah tes. Kalau mau jumlah terinfeksi dan kematiannya tinggi, perbanyak tes COVID. Kalau mau jumlahnya berkurang, sedikitkan tesnya. Dan strategi ini bisa digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan, menjatuhkan presiden, dan mengangkat rivalnya. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Kita buktikan ya. Silakan buka data kematian COVID di Amerika, periode Oktober 2020 sampai dengan Juli 2021. Data kita ambil dari CDC.
Kelihatan kan, di akhir periode pertama Trump, jumlah kematian COVID seolah melonjak drastis. Ini isu yang digoreng oleh kubu Biden, sehingga Trump kalah pilpres. 20 Januari 2021, Biden dilantik. Langsung korban kematian COVID turun drastis. Kenapa bisa begitu? Apakah COVID-nya dari Partai Demokrat sehingga sentimen sama Trump? Bukan, karena disetel dari jumlah tesnya. Silakan buka situs Johns Hopkins University. Jumlah tes COVID di Amerika. Kita superimpose gabung dengan jumlah kematian COVID dari CDC tadi. Nah, kelihatan kan akal bulusnya? Untuk menjatuhkan Trump, jumlah tes diperbanyak, sehingga seolah jumlah kematian COVID banyak. Trump dikutuk Tuhan. Begitu Biden naik, tanggal 20 Januari 2021, jumlah tes diturunkan. Hasilnya, jumlah kematian COVID menurun drastis. Seolah Biden dicintai Tuhan. Mau bukti apa lagi? Jumlah korban COVID disetel dari jumlah tesnya. Dan ini bisa digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan, termasuk pemerintah Indonesia nanti. Kita adalah rakyat jelata, bukan dokter. Kita cuma tukang ojek dan tukang rokok pinggir jalan. Tapi kita punya kecerdasan dan kemampuan untuk melakukan analisis data yang tak pernah dilakukan oleh para pakar kesehatan. Dan meski cuma rakyat jelata, cara berpikir kita sama persis dengan Dr. Kary Mullis yang dijuluki Intolerable Genius, jenius kebangkitan dari Berkeley. The number of cases reported went up epidemically, exponentially, because the number of tests that was done went up exponentially. That's where the curve came from. How much money did we make off of HIV this year? And they could have plotted that, and it would have looked the same. And they could have said it's an epidemic because we're making more and more money off of it every year. Sama kan cara berpikir kita dengan ketiga penemu dan pemenang Nobel ini? Sama Menkes Robert F. Kennedy Jr. juga sama cara berpikir kita. Makanya Amerika keluar dari WHO, nggak mau ikutan Pandemic Treaty. Sekelas Menkes RFK Jr. pasti tahu permainan pandemi yang disetel lewat jumlah tes. Konsekuensi logis yang ketiga adalah semua protokol kesehatan nggak ada gunanya. Protokol kesehatan adalah alat bagi para mafia medis global penyembah iblis untuk menjauhkan manusia dari ketuhanan. Nggak boleh bersalaman, nggak boleh berpelukan, nggak boleh berkumpul belajar bersama, nggak boleh beribadah, bahkan nggak boleh menghirup udara bebas. Usaha pada bangkrut, rakyat jatuh melarat. Ini akan diulang lagi, malah pakai Pandemic Treaty. Yang tentukan lockdown dan protokol kesehatan bukan lagi pemerintah, tapi WHO. Komunis aja nggak gitu-gitu amat menindas rakyat. Padahal virusnya aja belum memenuhi pembuktian ilmiah sebagai penyebab penyakit. Itu yang seharusnya diinvestigasi dulu oleh para pakar kesehatan dan pemerintah. Konsekuensi logis yang keempat adalah pengobatan dan vaksin salah sasaran, malah bisa bahaya, karena virusnya aja nggak pernah terbukti sebagai penyebab penyakit. Saya nggak habis pikir sama orang-orang yang mempromosikan vaksin seolah solusi dari COVID. Dikira bikin vaksin itu seperti bikin kopi kali, beberapa bulan bisa selesai dan sempurna. Mari kita lihat fakta dan data. Virus TBC sudah 100 tahun nggak ada vaksin yang benar-benar manjur. Buktinya, kacung Bill Gates tergopoh-gopoh melayani tuannya, menjadikan rakyat Indonesia sebagai kelinci percobaan vaksin TBC. Itu udah 100 tahun bos, nggak jadi-jadi vaksinnya. Virus HIV sudah 40 tahun WHO nggak mampu bikin vaksin dan obatnya. Virus SARS sudah 18 tahun nggak mampu bikin vaksinnya. Virus MERS sudah 8 tahun juga nggak mampu bikin vaksinnya. Terus tiba-tiba virus SARS-CoV-2 dalam 1 tahun bisa ada vaksin yang mujarab. Terus rakyat Indonesia dipaksa suruh vaksin. Padahal virusnya belum memenuhi pembuktian ilmiah penyebab penyakit. Itu adalah logika sinting. Namun, banyak pakar yang mendukung karena diam-diam mereka pada jualan obat dan vaksin juga. Sekali lagi, virusnya aja belum memenuhi pembuktian ilmiah sebagai penyebab penyakit, terus yang dibunuh dengan obat dan vaksin itu apa? Kan malah bahaya sekali. Mari kita dengar uraian penemu HIV dan pemenang Nobel bahwa vaksin adalah kesalahan besar dalam sains dan kesalahan besar dalam dunia kedokteran, di mana vaksin justru menimbulkan varian virus yang baru. C'est une
énorme erreur, n'est-ce pas? C'est une erreur scientifique et une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable. Dans l'histoire, on en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. La courbe des vaccinations et la courbe des morts maintenant qui suit. Le silence, si vous voulez, beaucoup de gens savent ça. Les épidémiologistes le savent, tout ça. Ce sont des anticorps produits par le virus qui permettent à l'infection d'être plus forte. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle les antibody depending enhancements. Vous voyez? Il est clair que les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination. Konsekuensi logis yang kelima adalah disediakannya anggaran justru memperlama pandemi. Ini yang digunakan oleh para perampok anggaran untuk mencari keuntungan. Beli alat tes, duit. Sasaran empuk buat para koruptor anggaran. Screening kejar-kejar rakyat untuk dites, duit. Omong kosong untuk kepentingan rakyat, itu karena ada duitnya. Kalau dites positif, paksa masukkan rumah sakit, isolasi, duit lagi. Makanya jumlah korban seolah tinggi terus, karena datanya dimanipulasi, digelembungkan. Siapa yang diuntungkan? Rumah sakit, insentif nakes, dan lain-lain. Itu adalah fakta yang terjadi di lapangan. Kalau pasien mati, turun lagi anggaran. Makanya berlomba-lomba orang naikkan jumlah kematian COVID supaya dapat anggaran. Jumlah kematian COVID seolah tinggi, padahal meninggalnya karena komorbid, penyakit bawaan, dan karena stres dipaksa diisolasi di rumah sakit. Anggaran bansos juga dijadikan ladang yang subur untuk korupsi, dan tentunya anggaran vaksin. Ini semua akan segera terulang lagi. Percuma Presiden menghemat APBN 306 triliun. Begitu diumumkan pandemi lagi, keluar lagi tambahan anggaran 1.600 triliun. Kan sama juga bohong, makin hancur negara kita. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself of a time when in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property.